Berjumpa bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kali ini kita akan membuat antena mobile sederhana, antena mobil sederhana. We make a simple mobile antenna, dan ini adalah antena kemungkinan antena dual band. Tapi saya baru nyoba di VHF karena saya nggak punya analyzer untuk yang UHF. Tapi ini saya ukur untuk VHF dan UHF. Jadi nanti akan kita coba. Ini hasil eksperimen saya sebelumnya, dan ini nanti kita akan terapkan. Nanti kita akan coba bersama-sama. Jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah kawat email sekitar 1,8 sampai 2 mili, biar keras ya. Kalau keras kan dia nggak goyang-goyang. Nanti kita akan masukkan ke pipa paralon. Kurang lebih 70 cm aja dibutuhkan, 70 cm dibutuhkan. Nanti akan kita potong-potong. Kalau memang kita cari matchingnya, nanti akan kita potong-potong. Dan ini antena konstruksinya bukan di atas kap mobil. Sekali lagi, ini konstruksinya bukan di atas kap mobil. Jadi it's never used on the top of the mobile, in the center of mobile, cap mobile. Tapi ini digunakan di depan, in the front your mobile, the front your car, and the back on your car is the best. Jadi nanti digunakan di depan mobil kita. Jadi in front mobile is the best SWR, and don't use the top of your mobile. Jadi jangan dipasang di atas kap mobil, karena ini sudah saya coba. Kalau kita pasang di atas kap mobil, maka ukurannya akan bertambah panjang. Ketika kita pasang di depan, nanti akan kepanjangan. Nah, makanya saya bikin spesifik buat dipasang di depan atau di belakang. Nanti saya dibilangin goblok lagi nih. Dibilangin tutorial stupid. Nah, saya dikomentari sama viewer saya, komentarnya adalah stupid tutorial, tapi tidak apa-apa. Bagi saya itu nambah semangat. Kalau saya memang goblok, nggak apa-apa. Itu nambah semangat, kita coba bikin sama-sama. Nggak ada masalah. Kalau ini berguna, silakan diambil manfaatnya. Is the important for you, is used for you. You give and make it, antenna is best for you. Jadi kalau ini berguna, silakan Anda ambil, Anda Anda gunakan, Anda bikin. Tapi kalau nggak berguna ya diabaikan saja. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah kawat email tadi 2 mili atau 1,8 sepanjang 70 cm. Bisa juga pakai perak. Nanti saya akan nyoba pakai perak ya. Saya kebetulan punya perak atau sepuan perak ya. Saya akan coba pakai ini karena ini sudah saya eksperimen kemarin, udah jadi. Dan kita butuh kita butuh konektor RG8 atau RG58. Saya ambil yang RG8 supaya ada rongganya agak panjang ya, agak lebar ya maksudnya. Rongganya agak lebar karena ini nanti kita pasang di tengah ya. Nanti kita akan isolasi, kita akan kasih lem tembak. Kita lem tembak supaya ini tidak menyentuh groundnya ini. Kemudian yang ketiga tadi jadi kawat email atau apa saja. Mungkin boleh juga Anda menggunakan isi dari kabel NYA ya, NYA yang misalnya kawat listrik itu yang tembaga juga boleh, nggak ada masalah. Konektor ya. Terus yang ketiga adalah pipa paralon PVC. Ini cukup setengah inci aja. Ini setengah inci panjangnya. Panjang berapa ini? Mana meteran tadi itu? Nah ini panjangnya 29,5 cm atau 30 cm lah ya, cukup
30 cm. Saya bikin 29,5. Saya motongnya nggak pas gitu ya. Kalau harusnya pasnya 30, tapi ya nggak apa-apa lah. Tadi saya pas motongnya mungkin kependekan atau gimana, nggak apa-apa. Jadi kita mulai coba membuat antenanya. Ya. Jadi ini konektornya. Ini bahan antenanya nanti. Oh ya, ini 10 lilit ya. Ini 10 lilit. Spasinya berapa? Spasinya, aduh, nggak bisa kelihatan. Ya sekitar 3 mili spasinya 3 mili. Jadi totalnya ini 3 cm panjang lilitannya, 3 cm, ya 3 cm lebih dikit, 3 cm lebih sedikit. Jadi 3 mili itu sudah sama dengan anunya ya. Jadi spasi itu sudah dengan lilitannya bukan di tengah-tengah lilitan, tapi dengan lilitan, antara lilitan dan lilitan ke lilitan itu spasinya 3 mili. Jadi bukan lilitan di tengah-tengahnya diukur, enggak, tapi lilitan ke lilitan. Jadi ketemu lilitannya ke lilitan yang satunya lagi itu 3 mili. Jadi panjangnya nanti 3 cm, jumlah lilitannya 10. Oke. Sekarang kita akan ukur dulu. Saya mau pakai ini langsung aja, perak. Nanti kan sekalian dicoba ya. Saya pakai perak. Ini ya sepuhan sih mungkin, tapi nggak apa-apa. Oh kayaknya bukan sepuhan, kok ringan banget ya. Asli ini, karena ringan sekali. Kalau tembaga kan agak berat ya, ini ringan banget. Ya kita ukur 70 cm. Kita ukur dulu ya. Kita udah potong 70 cm. Tadi saya lupa satu lagi bahannya, satu lagi ini ya, kayak apa ya namanya, spon atau apa ya. Jadi ini nanti untuk masang di tengah-tengah antena ini supaya nggak lari-lari ya, dia posisinya nanti di center. Jadi ini untuk pembatas antenanya supaya nggak lari-lari nanti di tengah. Jadi pas di tengah nanti antenanya. Sebelum saya buat antenanya, saya kasih skemanya dulu ya. Buat teman-teman yang mau lihat skemanya ini ya. Jadi skema antenanya ini seperti ini. Jadi kita hanya butuhkan masuk ke konektor di bagian tengah itu aja, ini ya. Jadi dari ujung konektor hitungnya, dari ujung konektor ke loadingnya itu 10 cm, kemudian panjang loadingnya 3 cm. Bukan 10 cm, 10 cm setengah ya, 10,5 cm. Jadi ini nanti total panjangnya adalah 29,5 cm. Ini total. Jadi di sini ada lilitan 3 cm panjangnya, kemudian naik lagi 16 cm ya. Loadingnya itu diameter 1,1 cm ya. Saya pakai ini nih. Ini kunci L bintang. Untuk melilitnya L bintang ukuran berapa ya ini? Kunci L bintang ukurannya saya lupa ya. Itu untuk ngelilit ukurannya T50 nih. Nah, di sini nih L bintang T50, pakai ini saya untuk apa namanya? Untuk ngelilit loadingnya nih. Nanti saya lilit pakai ini. Jadi diameternya 1,1, kemudian emailnya bisa 1,8 sampai 2 mili.
10 lilit, panjang lilitan 3 cm. Nah ini sederhana sekali ya, jadi ini untuk antena mobile 2 meter band dan UHF. Mari kita coba bikin. Jadi seperti ini ya, ini teman-teman ya. Ini yang bawah, sekarang yang atas. Tahan lagi pakai tang. Tahan lagi pakai tang. Tekuk ke dalam. Tarik, kita samakan aja. Kita tarik ke
sudah yang atas 16 cm tadi saya lebihin dulu ya. Ini saya jadi 25 nih dari 70 cm tadi, 25 cm panjangnya. Nggak masalah, nanti kita masukin ke oh saya lupa manasin isolasi tembaknya. Nanti kita bakalan apa namanya bikin isolatornya di sini. Kita apa tembak di sini biar enggak, karena ini kan pakai sepuan bukan sepuan, ini perak, bener perak, makanya agak mahal kemarin belinya 70.000, 5.000. Oke, kita soldernya udah panas, nanti solder aja langsung. Kalau perak itu biasanya kalau di solder langsung nyes gitu, langsung connect dia, jadi harus dipaskan betul-betul. Nah ini udah pas, saya solder dia ya, solder dia. Oke, solder. Ya lumayan, harus sabar. Ya benar-benar connect. Ya udah connect ya. Udah connect. Bentar. Oke, jadi ini sudah kita solder, udah masuk ya, sudah jadi ya. Sekarang proses selanjutnya saya bikin isolatornya dulu, bukan isolator, apa, pembatas. Gampang caranya, tinggal ditekan aja ini ditekan ya, dia akan membentuk bundaran itu. Kita gunting nanti, taruh pinggir-pinggir ini aja biar cepat ya guntingnya. Kita gunting ya, paling butuh 1, 2, 3, 4, 5 lah, 5 paling, tidak 5. Nah, 5. Tuh, ini di mana? Tuh, nggak ada gunting ya teman-teman, nggak punya gunting simpan di mana lagi tadi. Ya udah, pakai cutter aja. Udah pakai cutter. Gunting cepat nih. Ya pakai cutter aja. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita minum kopi dulu.
biar segar minum kopi dulu. Oke. Tadi udah saya buat 5 ya. 5 ini, tapi ini kok saya lupa lagi. Ini saya ada kelupaan masang yang di dalam sini ya. Ya terpaksa harus dibelah dulu di sini ya. Enggak apa-apa lah. Kita lupa udah di solder. Kalau udah di solder ya gimana lagi. Kita pasang sini biar pas di tengah-tengahnya ya. Ya. Seperti ini. Nanti yang lain juga begitu sama. Kita masukkan sama saja. Ada berapa itu? Ada 5 tadi saya bikin ya, ada 5. Wow, lumayan banyak ya. 5 kebanyakan gue. Tapi nggak apa-apa lah. Biar lebih bagus nanti, lebih kuat, lebih center lagi. Karena ini nanti kan mau dipotong juga nih. Belum tentu square-nya pas di sini. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini bentuknya. Atau kita sekalian nano ya. Karena udah panas nih. Ya, sekalian di ini aja. Di isolasi tembak supaya nggak kena, nggak rubah-rubah, nggak kena kiri kanannya ya, supaya pas di tengah-tengah terus gitu. Saya paskan dulu ini. Ada pas di tengah, pas di tengah. Ini juga jangan lupa kita ini aja. Kita nggak lari-lari ya, ditembak aja dah. Nggak lari dia, supaya tidak lari-lari. Nah. Ini juga mungkin supaya nggak lari, tembak juga supaya dia tidak lari. Nanti mau dipotong ujungnya, takut nanti kurang panjang atau gimana. Oke, sekarang kita mau coba ke mobilnya, kita tes di sana. Kita menuju pengujian, tempat pengujiannya di mobil di depan. Situ kita pasang di situ. Seperti biasa setiap hari hujan, makanya ini buru-buru lagi hujan-hujanan. Gak apa-apa, kita coba aja hujan-hujanan masang antena. Kita pasang. Panas banget. Bentar, ujungnya belum di solderannya.
kita bersihin dulu ujungnya ya. Kita coba lagi pasang ya, udah bisa sekarang. Kita lihat dulu WR, belum kita potong di bawah ya kan, di bawah tuh. Ya, di bawah. Oke, kita potong seperti pendekatannya tadi kan ukurannya skema 116, kita potong dulu menjadi 118, dipotong. Sekarang kita lihat 120 ukurannya paling atas. Aduh, masih 135 ya. Oke, kita kurangi 118, jadi 120, sekarang 118. Dapatkan SWR nya sesuai dengan ukuran yang ada di skema tadi ya. SWR nya 1,2, pedansinya 50 ohm, 48 ya, 48 50 ohm ya. Namun bandwidthnya lebar ya, bandwidthnya lebar dari bawah, dari 140 naik 42 masih 1,2, 144 masih 1,2, 145 1,2, 146 1,2 masih. Nah, 1465 itu sudah 1,3, naik lagi 148 masih 1,3, pedansi 53 ohm, naik terus 150 1,4, naik ke atas ya. Kalau mau 1,5 ya paling maksimal di 150 ya. Oke, nggak ada masalah, berarti antena sudah bekerja baik di frekuensi 2 meter band. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nanti kita akan rapikan, kita tutup ya. Itu hasil akhirnya. Ini kalau antena asli 5/8 ya, cukup panjang ya. Nah, ini kan ringkas ya, cukup ringkas. Mari kita rapikan di dalam. Kita sudah selesai bikin antenanya, tapi masih hujan. Jadi hasil akhir seperti ini. Kita akan coba ke Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee. 59 ganti 59 Gesel Pak Bri. Ini nyoba antena mobil Pak Bri, dual band antena mobil, pendek aja gitu, sekitar 30 cm gitu Pak Bri. Baru jadi. Ini saya pakai low power 3 watt ganti. 3 watt 15 terakhir bisa kadang ke tambah ke 20 kadang. Demikian laporan yang terakhir bisa ke kadang-kadang bisa ke 20. Oh no, ke 3 watt ganti. Gesel Pak Bri. Ini saya naikin Pak Bri, saya naikin ke 10, sekitar 10 ya, 9 sampai 10 watt ganti. 40, kalau kadang bisa ke 60, 40 ke 60 gitu ganti. Oh, GSL ya Pak Bri. Berarti udah bagus ya Pak Bri. Ini di kos-kosan kan tertutup nih, biasanya susah tuh. Ini berarti oke ganti. Oke. Langsung pertama tadi 9, 3 watt 9. Sudah selesai sekali 9 kan. Ini sudah oke gitu Pak Bri. GSL. Ini antenanya pakai perak ini Pak Bri. Saya pakai perak gitu. Jadi langsung bahannya dari perak gitu ganti. Perak itu perak keseluruhan apa hanya lapisan ya deh? Asli Pak Bri, asli. Ringan banget. Nek perak asli ringan banget toh ganti.
anu Pak, perak apa yang ini diameternya berapa? 2 mili perak diameter 2 mili. Empuk Fabri. Empuk iki nek lasot warna atas tuh ganti. Oh iya iya iya. Oke. Itu apa anu Pak? Berarti anu ya. Jadi sudah oke. Mantap. Kalau berarti Sudah jos Pak Pri, sudah oke gitu. Saya nyoba ini masih hujan ya di sini. Di sana hujan nggak Pak Pri ganti? tadi tetapi ini agak keremon semalaman hujan terus jadi. Kiasel Pak Pri, ya. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Tak tompo full Resipnya juga bagus ya Pak Pri. Tak terima full gitu. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu kan, Dik? Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo itu Victor Sierra Yankee. Ya, saya ini hanya running low, hanya sekitar 45 watt paling. Wah, begitu ya wes sampai uang langsung pertama tadi langsung bisa 9 wes kan oke. Biasanya kan melalui proses kecil-kecil ini langsung 9 kan berarti oke ganti. Ya oke, ini saya taruh di bawah kok, di kap depan itu loh, di bawah itu Pak Pri, di kap depan. Kiasa Pak Pri, berarti jos itu Pak Pri. Matur nuwun Pak Pri. Kembali ke saya nanti ke dalam gitu. Saya ke dalam dulu. Hujan sih, saya di mobil hujan-hujanan ini. Kelebus kelambine ganti. Terima kasih sudah mengikuti video saya mengenai antena mobile dual band. Jadi skemanya sudah saya sampaikan tadi ya, skemanya seperti ini. Bisa dilihat lagi. Ya, jadi hasil akhir antenanya ini udah kita kasih lem tembak, udah kita tutup ujungnya, dan udah kita coba tadi ke Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, dan hasilnya memuaskan karena resipnya juga bagus, full. Biasanya di posisi tadi itu susah saya meresip, entah karena bahannya ya, saya menggunakan perak asli ya, jadi benar-benar perak ini, ringan banget. Ini saya beli di Bukalapak. Rencana kemarin mau bikin untuk loading coil antena mobile 5/8, tapi karena hujan terus, jadi saya bikin antena yang gampang-gampang dulu ya. Nah, ini untuk antena 5/8 nanti. Saya juga udah beli pecutnya di Bukalapak, tapi belum saya buat untuk yang 5/8. Jadi loadingnya udah siap ini untuk kawatnya, bukan kawat, perak asli. Jadi ini antenanya sekitar berapa senti tadi ya? 30-an lah. Ini total 30 cm. Jadi mungkin satu jengkal 5 jari. Jadi ini kalau ditaruh, jadi satu syaratnya ya buat teman-teman, ini jangan ditaruh di atas kap mobil ya, di atas. Jadi jangan taruh di atas kap mobil, tapi taruh di depan, in front your car, on back your car. Jadi jangan taruh di atas, don't put it in the top of your car. Oke? Karena ini memang saya rancang untuk di depan atau di belakang. Jadi setiap antena mobile itu memang punya karakter sendiri-sendiri yang mungkin kalau tidak sesuai dengan penggunaannya, SWR-nya beda. Ini kalau saya taruh di atas, SWR-nya nanti naik ke atas di frekuensi 150-an. Tapi matching juga, cuman SWR-nya naik kalau di frekuensi bawah, tapi dia akan turun di frekuensi atas. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ini antena sederhana, antena mobile, bisa Anda pakai, resipnya oke, mancarnya oke. Jadi di tempat tadi itu tempat yang sulit karena posisinya adalah di dalam bangunan. Jadi ini lantai 2, lantai 3 di parkiran tadi itu tertutup, dikelilingi bangunan. Tapi alhamdulillah jarak 4 kilo dengan 3 watt kita masih bisa terima bagus. Dengan kondisi di bawah ya, di bawah. Posisi antena di depan, di bawah. Saya kira kalau di tempat terbuka lebih bagus lagi. Demikian sekilas singkat pembuatan antena mobile
dual band, tapi yang saya coba tadi adalah yang VHF-nya. Yang VHF-nya lain kali akan saya coba. Bagi Anda yang punya alat analyzer, silakan Anda coba di VHF seperti apa hasilnya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Dan tentunya selalu berkarya, semangat berbagi, dan tentunya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Dan untuk Anda semua jaga kesehatan karena saat ini kan lagi marak-maraknya itu virus corona. Jadi jaga kesehatan, tentu semua apa yang disarankan oleh pemerintah yang dipatuhi. Dan sekali lagi buat teman-teman saya yang sudah merepoti saya selalu memberikan informasi, terima kasih. Dan subscriber saya juga yang selalu mendukung saya juga saya ucapkan terima kasih. Yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan ilmu ini atau apapun yang saya buat untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum mengetahuinya. Sekian saja, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Yang Charlie itu Yankee Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.